Shalom, apa kabar Bapak Ibu Saudara yang terkasih? Selamat bergabung bersama kami dalam ibadah online GBT Kristus Penyelamat Jumroh Batu. Kali ini renungan firman Tuhan akan dilayani oleh Pendeta Mikael Nurdin Chandra. Selamat beribadah bersama kami, Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, Salam Bapak Ibu dan saudara-saudara. Apa kabar Bapak Ibu? Saya berharap semua dalam keadaan baik, sehat, dan diberkati oleh Tuhan. Ya, saudara-saudara, tentu kita masih berharap supaya kita bisa berbakti atau beribadah bersama-sama di gereja ini. Ya, saudara, tetap doakan supaya dalam waktu dekat ini kita bisa bersama-sama melayani, bersama-sama beribadah, saudara, dengan tatanan yang baru. Jadi ibadah tapi aman, ibadah bersama tapi aman dari COVID-19. Ya, saudara-saudaraku yang kekasih, pada kesempatan kali ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat dan membaca bersama-sama dalam kitab Wahyu. Dalam kitab Wahyu, pasal yang ke-20, mulai ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Wahyu 20 ayat 11 sampai ayat yang ke-15. Demikian saya akan membacakannya. Lalu aku melihat suatu tahta putih yang besar dan Dia yang duduk di atasnya. Dari hadapannya lenyaplah bumi dan langit dan tidak ditemukan lagi tempatnya. Dan aku melihat orang-orang mati, besar dan kecil, berdiri di depan tahta itu. Lalu dibuka semua kitab, dan dibuka juga sebuah kitab lain, yaitu kitab kehidupan. Dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka, berdasarkan apa yang ada tertulis di dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya. Lalu maut dan kerajaan maut itu dilemparkan ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Haleluya. Saya ulangi ayat yang ke-15. Dan setiap orang yang tidak ditemukan namanya tertulis di dalam kitab kehidupan itu, ia dilemparkan ke dalam lautan api itu. Haleluya. Saudara-saudaraku yang kekasih, dari ayat firman Tuhan ini, Bapak Ibu, saya memberikan satu tema, yaitu pastikan namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Pastikan namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Saudara-saudara, mengapa demikian? Karena berdasarkan apa yang sudah kita baca, kita dengar tentang firman Tuhan dalam kitab Wahyu pasal 20 tadi, bahwa setiap orang yang namanya tidak ditemukan di dalam kitab kehidupan itu, dilemparkannya ke dalam lautan api yang menyala-nyala. Ya. Saudara-saudara, makanya saya berharap Bapak, Ibu, dan Saudara
saya dan saudara semua namanya ada tertulis di dalam kitab kehidupan itu. Supaya kita tidak dilemparkan ke dalam lautan api, tetapi kita masuk di dalam kerajaan surga yang mulia. Amin. Haleluya. Nah, pertanyaannya Bapak Ibu dan saudara sekalian, bagaimana kita bisa memastikan nama kita tertulis di sana? Bagaimana kita bisa memastikan nama kita itu tertulis di kitab kehidupan? Saudara-saudara, yang pasti firman Tuhan berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Jadi Bapak Ibu dan saudara sekalian, untuk kita bisa memastikan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu, kita harus percaya. Sekali lagi, kita harus percaya kepada Yesus Kristus Tuhan, yang adalah Sang Juru Selamat. Jadi kalau kita percaya kepada Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat itu, pasti nama kita tertulis dalam kitab kehidupan itu. Kenapa demikian? Karena firman Tuhan berkata dalam Yohanes 3 ayat 16 tadi, yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara-saudara, jadi kita harus memastikan itu. Bagaimana kita bisa memastikan bahwa nama kita tercatat dalam kitab kehidupan? Kita harus percaya. Saudara-saudara, percaya, ya, gampang sekali kalau kita katakan, aku percaya. Saudara-saudara, nah, percaya itu, saudara-saudara, bukan hanya sekedar perkataan, aku percaya, ya. Percaya itu mengandalkan Tuhan. Percaya itu berserah kepada Tuhan. Percaya itu mentaati firman Tuhan. Percaya, saudara. Maka kalau kita percaya kepada Yesus, maka kita juga harus percaya kepada firman-Nya. Kalau kita percaya kepada firman-Nya, maka kita harus mentaatinya. Kalau kita mentaatinya, kita semakin mengandalkannya. Termasuk urusan surga. Saudara, itu semua ada jaminan kalau kita percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara, coba kita lihat dalam ayat berikutnya. Di dalam Wahyu pasal yang ke-21. Wahyu 21 ayat yang ke-8. Demikian dikatakan firman Tuhan. Tetapi orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta, mereka akan mendapat bagian mereka di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Ya, saudara, di situ dikatakan orang-orang yang
tidak percaya. Bagiannya di mana? Dalam lautan api yang menyala-nyala. Saudara-saudara, yaitu kematian yang kedua, neraka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, jadi bagaimana kita bisa memastikan bahwa nama kita tercatat dalam buku atau kitab kehidupan itu? Kita harus percaya. Percaya kepada siapa? Percaya kepada Yesus Kristus Tuhan. Karena ayat ini jelas mengatakan orang-orang yang tidak percaya itu tidak mendapat bagian di dalam kerajaan surga. Bersyukur kalau saya dan saudara percaya. Artinya nama saya dan nama saudara sudah tertulis, tercatat dalam kitab kehidupan. Amin, saudara. Sudah tertulis dan tercatat di dalam kitab kehidupan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, itulah sebabnya mari kita menggunakan setiap kesempatan untuk boleh semakin percaya kepada Yesus, untuk boleh semakin mengandalkan Tuhan, untuk boleh semakin berharap kepada Tuhan, semakin berserah kepada Tuhan. Karena Dia yang menjamin keselamatan kita. Pastikan namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Pastikan itu, saudara-saudara. Nah, kalau kita percaya dan nama kita pasti tertulis dalam kitab kehidupan, maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, ada ayat firman Tuhan di dalam Petrus, ya, saudara, dikatakan demikian. Dalam surat Petrus yang kedua, saya bacakan. Karena itu, mulai ayat yang ke-10, karena itu saudara-saudaraku, berusahalah sungguh-sungguh supaya panggilan dan pilihanmu semakin teguh. Sebab jikalau kamu melakukannya, kamu tidak akan tersandung. Ayat 11, perhatikan ayat yang ke-11. Dengan demikian kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Perhatikan di sini. Kepada kamu akan dikaruniakan hak penuh. Untuk apa? Firman Tuhan katakan, untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan Tuhan dan juru selamat kita, Yesus Kristus. Ya, saudara. Jadi bagi orang-orang yang namanya sudah tertulis di dalam kitab kehidupan itu, firman Tuhan di sini katakan, sudah dikaruniai, sudah diberikan hak penuh untuk memasuki kerajaan yang kekal, yaitu kerajaan surga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, saudara-saudara. Makanya Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, pastikan namamu tertulis dalam kitab kehidupan. Ya, sekali lagi, pastikan nama kita tertulis dalam kitab kehidupan. Bagaimana caranya? Mudah, sederhana sekali. Percaya kepada Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka dengan kita percaya, Tuhan mengaruniakan kepada kita hak penuh untuk memasuki kerajaan kekal, yaitu kerajaan surga bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan. Haleluya. Saudara, sudahkah nama saudara tertulis di dalam kitab kehidupan? Kalau belum, pastikan namamu tertulis dalam kitab kehidupan.
percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus. Maka nama saudara akan tertulis di sana, tercatat di dalam kitab kehidupan untuk masuk dalam kerajaan Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati saudara. Haleluya. Kita akan berdoa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur pada kesempatan ini firman-Mu kembali mengingatkan kami bahwa kami orang-orang yang sudah percaya kepada-Mu, kami kembali diteguhkan iman kami. Kami sangat yakin bahwa nama kami sudah tercatat dalam kitab kehidupan itu. Tuhan, kami bersyukur. Tuhan, mampukan kami untuk hidup di dalamnya. Kami rindu Tuhan, pakai kami untuk terus menjadi alat-Mu, untuk terus memuliakan nama-Mu, ya Bapa. Berkatilah seluruh jemaat-Mu, ya Tuhan. Engkau lawat mereka, Engkau teguhkan iman mereka untuk boleh semakin setia kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan, semakin hidup berkenan di hadapan Tuhan. Memberkati setiap kehidupan seluruh jemaat-Mu. Tuhan, lindungi mereka dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Bahkan Tuhan, lindungi mereka, jauhkan mereka dari wabah virus corona, ya Tuhan. Tuhan memberkati dalam setiap rumah tangga, usaha pekerjaan yang dijalani oleh seluruh jemaat-Mu. Tuhan memberkatinya. Terima kasih Bapa. Biarlah kiranya berkat-Mu turun atas seluruh jemaat-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati. Haleluya. Shalom. Puji Tuhan. Terima kasih saudara telah mengikuti ibadah online kami GBT Kristus Penyelamat Jumbo Batu, dan harapan kami saudara sangat diberkati. Apabila ada hal-hal yang perlu disaringkan, silakan komen di channel YouTube kami. Sampai jumpa di ibadah selanjutnya.